Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Kali ini masih di sekitar janaiz, sekitar jenazah. Hadis ke-480, yaitu kafnu Rasulillah, kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau bersabda, beliau berkata, kufina Rasulullah fi salasati aswabi bidin. Kufina Rasulullah, dikafani Rasulullah fi salasati aswabin bidin, dalam 3 pakaian berwarna putih. Suhuliyah. Suhuliyah ini hanya belacu, ya, katun kasar. Jadi bahan untuk kafan itu dibuat sedemikian rupa yang nggak usah terlalu bagus, ya. Min kursufin, dari belacu katanya. Laisa fiha qamisun, tidak ada padanya gamis. Wala imamatun, dan tidak ada sorban. Beliau tidak pakai sorban, tidak pakai gamis, tapi kafan. Suhuliyah itu qaryatun bil Yaman. Suhuliyah itu adalah sebuah desa yang ada di Yaman. Jadi yang biasanya di desa itulah diproduksi kain-kain. Kesimpulan, kalau kursuf itu katun kali, ya. Jadi 3 pakaian putih dari Yaman yang terbuat dari katun. Ya, istilah kita yang belacu, ya. Belacu itu kain yang biasa buat karung terigu. Karung terigu dulu, ya. Dengan bahan yang sama dulu suka dipakai celana juga. Di zaman Indonesia lagi susah, banyak celana, banyak kaos yang dibuat dari bekas itu, bekas karung. Kesimpulan, 1, wujubu takfil mayit wa huwa ijmal muslimin. Wajib mengkafani mayit. Ini sudah merupakan ijma. Jadi yang wajib kita lakukan pada orang meninggal, yang disepakati itu 4. 1, memandikan. 2, mengkafani. Yang 3, mensolatkan. Yang 4, menguburkan. Sisanya itu aksesoris saja, sifat kedaerahan. Sehingga kita jumpai pada 4 hal ini pasti sama. Di mana-mana pasti sama yang 4 ini. Tapi tambahan-tambahan itu yang beda. Ada yang ba'da sholat ditahan dulu, ya, tahlil. Nah, itu warna kedaerahan yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Jadi aturannya bukan dari Rasulullah. Nambahin sendiri, kayaknya kurang mantep gitu.
Ada yang sholat jenazahnya mah sebentar, tapi setelah itu lama doanya. Ada yang mau berangkat baca Fatihah 7 kali, ya. Jadi saya beritahu ini macam-macam aneka ragam bumbu-bumbu yang tidak berasal dari Rasulullah. Kalau orang yang ketat tidak boleh ada penambahan, mengistilahkannya dengan bid'ah. Bid'ah itu kan modif, bahasa anak muda itu modif. Motor keluar dari pabrik, umumnya knalpotnya enak didengar, dimodif jadi tong 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 tong, biar yang dengar pengeng. Ya rasain loh, nggak punya motor tuh begitu. Nah itu modif. Nah kita manusia ini ya, susahnya manusia ini adalah makhluk yang suka modif, suka model. Manusia itu nggak seneng pada yang begitu-begitu aja, bosenan lah singkat. Tapi kalau modifikasi pada urusan agama sebenarnya tidak boleh. Dalam urusan agama nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak. Contohnya kita sholat. Kita sholat dengan melibatkan diri kita, tata cara sholat, dan tempat yang disolati. Contohnya pakai karpet. Pakai karpet, pakai keramik. Di zaman Rasulullah kan nggak ada. Tapi ini tidak mengganggu. Tidak mengganggu makna sholat. Jadi boleh. Orang tertentu juga ngeritik sama. Orang tertentu ada yang mengatakan nggak boleh. Jadi dia ingin seperti zaman dulu. Ya. Yaitu apa? Pakai apa? Pakai batu. Pakai batu sholatnya itu. Sujudnya di atas batu. Nah kalau dia sholat di masjid bagaimana? Ya bawa batu dia. Nah, nanti tempat sholat tak kasih batu. Ada lagi yang begitu. Ya ini macam-macam. Saya kenalkan pada saudara. Nah, begitu juga yang lain-lain. Pokoknya bangunan-bangunan. Ada yang kubahnya emas. Berhubung dipakai nggak boleh, dia taruh di atas masjid. Kan laki-laki nggak boleh pakai emas. Taruh, kubahnya emas. Keren. Masjid itu sebenarnya yang penting isinya sih. Tapi bangunan juga penting, yang penting nyaman ya, nggak roboh gitu kan. Nyaman. Kalau bangunannya nggak nyaman juga bikin deg-degan, udah reot gitu contohnya. Yang penting kokoh. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi juga sebagai manusia tidak bisa menghindari adanya modifikasi. Contohnya tentang haji, terowongan Mina dibuat terowongan lagi, jadi 2, jadi lalu lintas pergi dan pulang beda tempat supaya nggak tubrukan. Itu atas usul Indonesia, dibuat sama dia. Ya sekarang jadi aman. Dulu kan pernah kasus Mina kan, Anda pernah dengar nggak? Kecelakaan Mina, bukan karena itu satu arah. Terus Presiden Soeharto lewat Kementerian Haji, Kementerian Agama, itu usul supaya dibikin 2. Nah, dibikin 2. Ada sebagian kelompok nggak mau, jadi dia pakai begitu. Ya susah lah diatur sana. Nah akhir-akhir ini ada tambahan lagi. Untuk mikot Indonesia kan Yalamlam. Yalamlam itu ada di tengah laut, Yalamlam itu. Ya, tapi oleh pemerintah sana ditetapkan Jeddah. Jeddah itu jadi kalau Indonesia Mekah di sini, Yalamlam di sini, Jeddah di sini. Jadi udah kelewatan. Jadi kalau lagi pesawat suka diberitahu
Sebentar lagi kita akan berada di atas Yalamlam. Bagi saudara yang berkeyakinan mikot haris dari Yalamlam, segera siapkan sekarang. Kurang lebih 10 menit lagi kita akan melintas. Jadi dia nggak turun pesawat. Nah, yang tempat yang dituruni didarati itu adalah Jeddah. Ulama sana sepakat Jeddah itu boleh dijadikan tempat ihram, mikot. Itu baru, artinya di luar setelah Rasulullah wafat. Nah, sekarang ada yang disebut dengan Mina Jadid katanya. Mina baru, sama dengan kita kan pasar lama, pasar baru. Jadi ada perluasan Mina sekarang. Nah, ini terakhir saya dengar. Karena membludaknya orang ke situ kan, sampai kayak pindang itu, tidurnya itu di Mina, diperluas lagi sekarang. Tuh, katanya gitu. Ini itulah ijtihad ulama. Jadi memang penambahan saudara hampir nggak bisa dihindari. Hampir nggak bisa dihindari. Ya, seperti kita, ya kalau mau ciples, pas kayak Rasulullah kayaknya susah banget gitu. Walaupun kita sudah berusaha ya, jangan sampai ada penambahan, jangan sampai ada pengurangan. Tapi ya namanya manusia susah. Ya mudah-mudahan dimaafkan. Ya itu yang kedaerahan ya, kedaerahan. Kalau menurut manhaj salaf, ada 6 dalam hal ibadah yang tidak boleh ada modifikasi. Padahal ada 6. 1, waktunya. Kalau sudah membahas waktu, nggak boleh digeser, ya kan? Contohnya waktu zuhur setelah matahari tergelincir. Kita sholat jam 11, tidak sah. Karena kita ada kepentingan, sholatnya jam 11, nggak boleh. Tapi ada hal yang dibolehkan, contohnya jamak qashar. Kan memang geser-geser kan, karena safar. Haji harus dikerjakan di bulan haji. Demi kemaslahatan, contohnya setiap bulan ada haji. Ya nggak boleh. Jadi dibuat 12 kali setahun, nggak boleh. Tetap harus haji. Haji di bulan haji. Nggak boleh geser. Itu kalau mengenai waktu. Yang kedua, mengenai tempat. Kalau ajaran Islam menunjuk tempat, maka nggak bisa dirubah. Contohnya haji, tempatnya ya di Masjidil Haram. Arafah, Mina, ya, dan mikot-mikotnya. Jangankan dipindah ke Indonesia, dipindah ke Madinah pun nggak boleh. Jadi kegiatan ritual haji tidak ada sangkut pautnya dengan Madinah. Ya, jadi itu imbuh aja di Madinah itu. Yaitu ada Raudah, ada makam Rasulullah SAW. Cuma itu aja. Serta petilasan, contohnya Badar, syuhada Uhud, ya, tempat-tempat kiblaten, nah itu hanya tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Yang ketiga, menyangkut jenis. Kalau berkaitan dengan jenis, contohnya kurban, Rasulullah hanya menunjuk 3 binatang untuk kurban itu, onta, sapi, dan kambing. Selain dari itu, Rasulullah tidak pernah merekomendasikan. Contohnya kijang, boleh nggak? Walaupun sama-sama ternak, bisa diternak. Boleh nggak kijang? Contohnya begitu juga ya, yang lain-lain, jerapah contohnya. Pengganti onta, boleh nggak? Kalau bisa diternak, gitu kan? Dan yang lain-lain. Jadi hanya menunjuk 3. Itu kalau bersangkutan dengan jenis. Kalau yang bersangkutan dengan sebab, yang keempat, sebab. Contohnya gerhana. Kita lakukan sholat karena di luar sana memang terjadi gerhana. Ya, kalau dihitung ternyata fenomenanya tidak, maka tidak sunnah. Kalau kenyataannya tidak.
Kalau menyangkut sebab, nah, begitu juga Rasulullah menyatakan la yajri idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah, yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Penamaan sholat yang kita kerjakan setelah kita masuk masjid dengan tahiyatul masjid, namanya, nama tahiyatul masjid ini bukan dari Rasulullah, tapi dari Imam Syafi'i. Sholat apa tuh? Tahiyatul masjid. Artinya kan menghormati masjid. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Kata sebagian ahli tauhid, bukan masjid yang dihormati, harusnya at-tahiyatu lillah, hormat kepada Allah. Tapi Imam Syafi'i menamainya dengan tahiyatul masjid. Jadi populernya tahiyatul masjid. 4 tuh. Yang kelima, menyangkut bilangan. Kalau sudah ditunjuk bilangan, jangan dirubah-rubah. Tawaf harus 7 kali. Sa'i berapa kali? 7 juga. 7. Ya, ditunjuk 7. Jadi nggak boleh ditambahin, dikurangin nggak boleh. Begitu juga yang menyangkut bilangan-bilangan. Tasbih 33 kali, ada yang 10, ada yang 3. Ada yang 3, ada yang 10, ada yang 100, ada yang 7. Nah, itu ditentukan. Kalau menyangkut bilangan harus pas. Yang keenam, menyangkut cara. Caranya sudah dijelaskan secara rinci. Habis ini, habis ini. Itu tidak boleh dimodif. Nah, ini 6 inilah yang disebut kalau di model-model 6 jadi 7 atau seharusnya 6 jadi 5. Itulah yang dikenal dengan bid'ah. Supaya saudara tahu. Tapi kalau kita makan pakai sendok, boleh nggak? Rasulullah seumur-umur nggak pernah pakai sendok atau pakai sumpit. Nah, ini berdasarkan kebudayaan, ya, manusia tuh naik katanya setelah pakai tangan. Kalau binatang kan pakai tangan, manusia menggunakan alat. Karena apa? Pakai alat. Sebelum melukai tangannya, dia nyoba dulu. Nah, dulu tuh pakai sumpit, tusuk atau dia. Jadi bahkan pada hal tertentu, sumpit itu bisa membuktikan makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi beracun atau tidak. Sampai segitu, tapi sumpit tertentu yang menggunakan logam khusus, dicelupin dia tahu akan berwarna tertentu. Mahal sekali. Ya, menggunakan logam tertentu, mahal, yang nggak tahu zaman dulu apa begitu apa enggak. Dia tahu, ini makanan ini berbahaya nggak untuk tubuh kita. Tuh, ya, itu jadi kemajuan zaman itu. Kalau Rasulullah kan pakai tangan, harus habis, ya. Bahkan kalau mau betul sunnah, tangannya dijilatin, terus tempatnya juga dijilatin. Sebab siapa tahu yang tersisa itulah yang berkah, kata Rasulullah. Jadi jangan menganggap enteng, makanan dihambur-hamburkan. Selalu punya watak begitu. Saya lihat tuh orang makan di prasmanan tuh pasti nyisa. Herannya tuh. Kan yang ngambil dia sendiri, yang makan dia sendiri, perutnya perut dia sendiri. Kenapa sih disisain? Memang gengsi gitu kalau dihabisin. Dihabisin sama sekali nggak sisa. Emang gengsi. Ya, nah itu. Coba kalau saudara sendiri sekarang, selaku orang tua, Anda melihat anak di piring masih ada nasi, masih ada sayur, lalu dia taruh di tempat cucian. Gimana kira-kira? Oh, nggak dihabisin? Apa sih begitu? Eman temen. Eman-eman gitu bahasa.
Kalau bahasa Jawa. Nah, itu ya, sekedar ini. Lanjut. Wujubu fa'ilam yakun lahu malun fa'alaman alaihi nafaqatuh. Maka kalau dia tidak punya harta, ya termasuk kafan ini, termasuk biaya tajhiz. Kalau bahasa Sunda itu pamulasaran, ya. Pamulasaran ini bahasa Sunda katanya, yang ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Tajhiz dalam bahasa Arab di Indonesia kan dengan pamulasaran. Pamulasaran ini diadopsi dari bahasa Sunda, kepengurusan. Ya, mulai dari meninggal sampai dikubur itu namanya pamulasaran. Kalau dia nggak punya harta gimana? Kalau nggak punya harta, maka keluarganya yang akan membiayai. Begitu juga seluruh biaya yang keluar karena tajhizul janazah itu diambil dari harta mayit sebelum dibagi. Tidak dibebankan pada keluarga. Kalau dia punya, ya, kalau dia meninggalkan harta, diambil dulu sebelum dibagi. Jadi bukan dibebankan pada anak. Kalau punya, kalau nggak punya, maka dibebankan pada keluarga. Kalau keluarga nggak punya, maka diambil alih oleh negara. Tuh, kerennya begitu Islam. Ya, tanggung jawab pada warganya. Diambil alih oleh negara. Karena itu negara punya harta yang bisa diambil dari warganya. Ya, kalau kita mau pajak dinaikin 1% lagi kalau nggak salah. Tadinya 10 jadi 11, sekarang 12. Fa'ilam yakun wajib al muslimin, kalau masih negara nggak bisa, ya harus patungan warga. Karena ini kan fardu kifayah. Fardu kepada semua. Kalau fardu masing-masing kan namanya fardu ain. Kumulatif, tanggung jawab bersama. Ya, kalau ada orang melarat sampai nggak punya ongkos buat beli kafan, maka kita patungan. Yuwaziul imam ala ahli yasar, yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang imam kepada orang yang punya. Jadi negara menggerakkan orang yang mampu, suruh membiayai. Nah, ini sudah terjadi di Indonesia ya. Kalau di pabrik nama CSR ya. Dana sosial ya. Kalau saya dengar sih mereka ngeluh sih. Pabrik-pabrik itu ngeluh. Artinya antara dana keluar dengan kenyataannya enggak terlalu jauh gitu. Mereka keluar gede tapi jalanan banyak yang rusak. Rambu-rambu banyak terbengkalai. Enggak sesuai gitu. Padahal mereka saben bulan keluar. Ya wallahu alam, saya juga nggak tahu kemana tuh duit. Kita lanjut. Nanti akan dipertanggungjawabkan semua di akhirat. Nah, itu sedihnya begitu jadi pemimpin. Yang kedua, as-sunnah fil kafni salah satu aswabin lirajul. Sunnahnya untuk kafan 3 lembar. Kalau di sini kayaknya beli pakaiannya sekian meter ya, 3 meter atau 5 meter tuh. Nanti yang membuat lembaran-lembaran itu tukangnya. Mungkin saudara udah bisa kan? Kalau menurut hemat saya sih, pakaian mayit harusnya dijahit secara kasar gitu. Paling enggak dikasih jahitan lagi. Jadi udah jadi baju tinggal dipakai, nggak usah disobek-sobek. Tapi udah ada yang jadi, cuma pakaian sekedarnya, jahitannya nggak usah lurus-lurus banget gitu. Pokoknya asal nempel aja. Ya, sehingga begitu dipakaikan gitu. Ya seperti baju yang suka ada di pantai lah gitu kan. Kaos-kaos segala itu. Nah itu kasih katun yang dijahit. Ini anehnya kalau untuk Cilegon ya. Yang stok benda-benda begituan orang kafir. Ya, namanya Cek Ayu. Udah ninggal sih orang. Tokonya masih besar. Ya, Jaya situ. Itu yang stoknya paling banyak. Orang Islam takut atau bagaimana nggak tahu. Jadi 3 lapis untuk laki-laki, wahwa madhabul jamahir. Ini madhab jumhur. Ya, 3 lapis katanya. Wal wajib saubun wahid. Tapi kalau nggak ada,
cukup satu, kayak karung gitu. Ya, jadi jenazah itu dikarungin aja. Nah, seperti kantong mayat, ya kan? Kantong mayat itu kan sudah disiapkan oleh tim SAR ya, tim SAR yang biasanya menanggulangi bencana. Dia diselerekin aja begitu, buka, masukin, kayak ringkes. Nah, begitu tuh maksud saya. Apa kancing ceplek gitu. Udah jadi punya. Ya kalau kita sih jarang terjadi sih ya. Orang meninggal kan jarang. Jadi supaya ada kesibukan gitu. Tapi kalau yang meninggal banyak, wah ini berabe juga. Wal mustafil mar'ah satu aswab. Tapi untuk perempuan 5 lapis. Jadi perempuan mau pakai baju ya. Perempuan itu di samping lapisan tadi 3, dia pakai baju juga. Dalamnya dipakai baju. Sehingga 5, bawah 1, atas 1 plus lapisan 3. Wa yajuzu ayyakafan rasul fi khamsah. Tapi seorang laki-laki kalau dikafan dengan 5 lapis boleh nggak? Ya boleh. Kalau orang kafir dimasukkan ke petinya itu gagah. Bahkan dihias. Kalau yang perempuan menor. Pakai make up. Dan juru make upnya bayarnya mahal itu. Padahal yang mau dikubur sih. Cuma nanti setelah dihias, dipertontonkan. Soalnya orang yang datang lihat. Kalau jelek kan keluarganya malu. Kalau orang Islam kan nggak ada begitu kan. Sebenarnya ada nggak sih sunnah ngelihat jenazah itu? Nggak ada sunnahnya sepanjang saya tahu. Kecuali antara kita dengan jenazah terhubung kedekatan yang luar biasa, sahabat. Nah, ya kata Rasulullah tadi itu dicium ya keningnya. Cium kening seperti Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Tapi kan beliau terhubung sebagai mertua kan. Lakinnya mustahab ala yatajawaz salasa. Akan tetapi untuk laki-laki sebaiknya jangan lebih dari 3, boros ya. Karena pada akhirnya nggak dipakai itu kan. Hanya untuk ya ini aja supaya kesopanan. Wa amma ziyada ala khamsa fa israf fi haqqi rajul war mar'ah. Adapun kalau lebih dari 3, lebih dari 5, itu adalah bentuk keborosan yang dilarang. Jadi kafan itu lebih dari ketentuan saya tidak boleh, apalagi kuburan. Kuburan di keramik, yang di keramik masjid. Buat apa? Karena dia nggak merasakan. Kalau merasakan mas sekalian pasang AC. Kalau kita mau melayani mayat, kalau bisa dirasain, sekalian pasang AC. Kasih handphone untuk berhubungan. Apa kabar di sana? Kasih penerangan senter, takutnya gelap. Yang ketiga, istihbabu takfin fil abyad. Disukai warna kain kafan itu putih. Wa huwa mujma' alaih. Ini disepakati. Bagusnya putih karena warna terbaik pilihan Rasulullah putih. Tapi ada yang meneliti hikmahnya karena ini untuk di daerah panas katanya. Untuk di daerah panas itu menurut ilmu ya kan sinar matahari itu akan tertolak kalau putih. Katanya begitu. Tapi buktinya perempuan sana hitam ya kan? Perempuan di sana kan hitam. Perempuan hitam semua, laki-laki putih semua. Jadi kayak buah catur ya, sehingga mudah dideteksi. Tapi saudara, belakangan ini viral, ada orang Indonesia yang mau dituntut sebagai bentuk penghinaan. Karena dia laki-laki pakai pakaian perempuan, nyusup di perempuan. Masuk ke daerah perempuan, dia pakai pakaian perempuan, pada laki-laki. Apa ini banci, waria ya, atau bukan? Ada juga yang nuntut, ini pelecehan namanya. Yang ketiga, tadi sudah ya,
Wa sabaqal hadis sahih fi albisu thiyabal bid. Kata Rasulullah, kenakanlah pakaian berwarna putih, wa kafinu fiha mautakum, dan kafankan mayat-mayatmu. Jadi sunahnya putih. Jadi di sana tuh satu lobang rame-rame. Karena saking seseknya. Di kampung sini ada juga kuburan udah sesek. Jadi di Titani yang udah sekian tahun dibongkar. Sama dengan Arab Saudi. Tulang-tulangnya digali, ditumpuk. Jadiin satu. Terus dibuat penghuni baru. Ya, untuk yang baru. Karena udah sesek. Kalau kita kan beli lagi. Nanti kalau yang penuh lagi gimana? Seharusnya sebelum meninggal ya disisain sejumlah penduduk. Kalau nggak mau dipakai, ya pasti nanti ada anaknya lagi. Itu harus gitu. Ya, kalaupun nanti yang kedua ini sudah penuh, kalau nggak ditumpuk, ya kita solusinya harus cari tempat baru. Ya begitu kan? Kalau enggak ya itu. Bagaimana mau dibongkar orang di semen begitu. Jadi karena tujuannya dibongkar nanti. Arab Saudi itu berapa tahun nanti dibongkar. Nah, pernah terjadi pembongkaran, ada ulama yang jasadnya masih utuh. Pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang terakhir adalah Zubair Ma'mun. Mbah Zubair yang meninggal di sana. Begitu udah waktunya mau digali, masih utuh. Tapi soal utuh itu bukan prerogatif orang-orang tertentu. Ya di Anyar sini juga digali buat Chandra Asri itu. Ada satu kampung, ya karena sudah dibeli ya, digusur, itu jasad-jasad masih utuh. Nah teliti punya teliti, ternyata kampung itu dulu kampung pembaca dan penghafal Al-Quran. Jadi memang ada hadis sih, tanah pun nggak berani makan ya jasad orang yang hafizul Quran. Yang ketiga, sudah ini. Wa yukrahul musabaqat, dan dimakruhkan yang berwarna. Contohnya pakai batik. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dia adalah iklan hidup untuk bangsa Indonesia. Setelah diberi batik oleh Pak Harto, saben hari pakai batik sampai kematian. Setia sekali dia pakai batik. Kalau Indonesia hanya hari batik tanggal berapa itu? Hari Batik Nasional. Kita diminta menghormati pengrajin-pengrajin batik ya. Pakailah produk sendiri, itu kan. Siapa lagi yang menghormati produk kita sendiri kalau bukan kita? Batik di dunia luar terkenal. Bahkan Malaysia mengakui dia juga pencipta batik. Padahal hak paten ada di Indonesia. Tempe, tahu, itu sudah menjadi hak patennya Jepang. Orang Indonesia kurang menghargai buatannya sendiri. Ada orang Indonesia, seorang ilmuwan menciptakan pemadam kebakaran terbuat dari bubuk singkong, bubuk kulit singkong. Gak laku di Indonesia, dijual ke Jepang, dibeli sama Jepang hak patennya. Itu sangat efektif, di samping semprotan dan bom. Jadi bulat, ya. Jadi kalau ada api berkobar-kobar, ini dilemparin tuh bolanya, kayak bola tendang aja gitu, bola kaki. Nanti dia meledak, duar, nah, apinya padam. Itu sangat efektif sebenarnya, tapi kurang dihargai oleh kita. Padahal harganya jauh lebih murah dari apar itu. Apar yang suka nyangkol di dinding-dinding, saya lihat semua kantor ada sih.
lebih murah. Yang keempat, yusahab alla yakuna fil kafmi qamisatu wala imamah. Dianjurkan kafan itu jangan ada gamis, jangan ada sorban. Ya, tidak usah bersorban, tidak usah bergamis. Yang kelima, yusab ayakuna kafnu fil qut. Disunahkan, dianjurkan kafan itu terbuat dari katun. Jadi katun itu menyerap cairan ya. Jadi kenapa banyakkan kaos itu terbuat dari katun? Karena dia menyerap keringat. Kalau ada juga kaos-kaos yang bukan dari katun kan rasanya gatel tuh. Karena nggak terserap keringat. Selanjutnya at-takfin bi qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kafan dengan menggunakan gamis Rasulullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lama tufiya Abdullah bin Ubay, jaa ibnuhu ila Rasulillah faqala a'tini qamisaka ukaffinhu fihi fa'atahu. Saat Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang kepada Rasulullah meminta gamis, meminta jubah Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah jubahmu, saya akan gunakan untuk mengkafani ayahku. Ya, maka Rasulullah pun memberikannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini panjang katanya. Panjangnya akan dituturkan di sini. Kesempurnaannya begini. Fa'atau Nabi qamisau adzini usalli alaih. Jadi suatu saat Abdullah bin Ubay wafat. Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafik, Ra'sul Nifak. Nah, Ra'sul munafik, ya, rajanya munafik. Saat beliau wafat, tapi anaknya soleh. Bapaknya munafik, anaknya soleh. Sehingga saat beliau wafat, beliau pun menyampaikan kepada Rasulullah, anaknya ini, bahwa ayah wafat. Rasulullah datang ingin menyolatkan. Falamma arada ayyusalli alaihi jazabahu Umar radhiyallahu anhu. Saat beliau ingin takbir, ditarik oleh Umar. Umar menariknya. Faqala alaysa Allah nahaka an tusalli ala munafiqin. Umar berkata, bukankah Allah melarang Anda menyalati orang munafik? Ana baina khairataini. Kalau bahasa saya, bahasa kita, saya di antara dua kebaikan. Kalau bahasa kita, saya kerok. Ayahnya memang brengsek, tapi anaknya soleh. Yang ngundang anaknya. Anaknya ini orang soleh, namanya Abdullah. Saya diundang untuk menyalati bapaknya. Nah, begitu beliau mau takbir, turun ayat, surat 9 ayat 84. Begitu beliau mau takbir, turun ayat surat 9 ayat 24. 84, surat 9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kau salatkan salah seorang di antara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Tuh, ya. Tapi yang namanya munafik itu saudara, secara lahiriah muslim. Kalau saudara pernah dengar munafik, secara identitas muslim. Cuma hatinya ini benci pada Islam. Orangnya benci pada Islam, tapi lahiriahnya baris di dalam barisan umat Islam. Itu namanya munafik. Ya, saat Rasulullah hendak takbir, turun ayat ini. Sehingga beliau pun artinya tidak jadi.
Ya anaknya berpikir kalaupun nggak disolatin paling nggak dikafani dengan gamis Rasulullah. Nggak tahu apa motivasinya. Motivasi Abdullah ini apa gitu. Ya, tidak menjadi sunnah karena ini perilaku sahabat kan. Ini perilaku sahabat. Apa beliau pernah, mungkin pikiran beliau malaikat mikir gitu loh ya. Walaupun ini orang berdosa, bapak ini berdosa, tapi melihat pakaian Rasulullah, mungkin mau nyiksa juga mikir itu. Waduh, gimana nih kerok gitu. Mungkin pikiran Abdullah begitu. Apa yang memotivasi dia kok minta jubah Rasulullah ini buat apa gitu. Gak tahu lah. Kesimpulan. Satu, innama utiya Rasulullah kamisali Abdullah bin Abdin. Sesungguhnya Rasulullah memberikan gamisnya kepada Abdullah, sang anak, wa qaffana fihi abahu, dan dikafankan dengan menggunakan gamisnya, tatyiban liqalbil ibni, untuk menenangkan hati sang anak. Karena dalam suasana duka ya, Rasulullah tidak ingin membuat kehebohan. Nah, jadi supaya tenang, diminta ya. Fainau kana sahabian salihan. Karena anaknya ini adalah sahabat yang saleh. Faqad sa'ala dzalika fa'ajawa ilaihi. Dia memintanya, sementara Rasulullah menjadi tipe orang yang diminta pasti diberi. Tuh ya, satu saat Rasulullah pernah menyatakan, apapun yang aku miliki, kalian minta, aku akan beri. Kecuali kalau saya memberikannya menjadi haram. Maksudnya, kalaupun ada orang minta baju Rasulullah, asal saya jangan telanjang aja, pasti dikasih. Itu ya. Nah, kita pasti nggak bisa begitu. Kita mengenakan arloji, buat saya, boro-boro mau. Wa kana la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang minta. Wa qila mukafa'at li Abdillah al-munafiq al-mayyit li'anna kana al-basal Abbas hina usira yauma badrin kamisan. Katanya, ini kata pengarang, sebagai bentuk mukafa'ah, ijolan, sebagai bentuk tukaran, karena Abdullah bin Ubay ini pernah memberikan gamis kepada Abbas saat beliau ditahan pada perang Badar. Jadi Abbas ini pernah ditahan, diberi pakaian oleh yang munafik ini, maka diganti oleh Rasulullah. Katanya begitu. Yang kedua, al-hadis bayanun azimu limakarimi akhlaqin nabi. Hadis ini menjelaskan akhlak yang tinggi, akhlak mulia Rasulullah. Faqad ulima makana min hadzal munafiq minal idza. Padahal Rasulullah tahu betapa jahatnya orang munafik yang meninggal ini. Wa qabalahu bil husna, tapi tetap beliau sambut dengan kebaikan. Tidak ingin menyakiti perasaan keluarganya karena dalam suasana duka ya. Fa albasal qamisan kafanan. Maka beliau pun memberikan gamisnya untuk menjadi kafan. Wasalla alaihi. Beliau salat, wastaghfar lahu, dan beristighfar untuknya. Cuma dilarang. Jadi Rasulullah salat, mau istighfar, nah, kemudian ada ayat yang melarang. Nah, ini satu bukti Rasulullah mempunyai akhlak yang tinggi. Yang ketiga, tahrimus salat wa du'a lil kafir bil maghfirah wal qiyam ala qabri lid du'a. Haram salat dan doa untuk orang kafir. Doa pengampunan serta berdiri di atas kuburnya. Jadi kita tidak boleh ya. Yang keempat, at-takfin fil qamis laisa mumtani'an wala yukrah. Sekedar mengkafani dengan gamis orang beriman. Contohnya jubah saya berikan kepada
keluarga saya yang bukan muslim. Ya, ini tidak terlarang. Cuma pakaian mah tidak makruh. Tapi apa keutamaannya? Nggak jelas ini. Ya, nggak ada perintah dari Rasulullah. Yang kelima, jawazu talabi ahlil khair minhum litabaruk biha. Boleh kita minta doa kepada ahlul khair, orang saleh, untuk mendapatkan berkah. Ya, inilah sebabnya kalau ada orang meninggal, undang-undang. Ustadz-ustadz, mubalik-mubalik diundang. Padahal hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Nggak perlu ngundang pun nggak apa-apa. Ya tapi ini supaya dapat berkah, katanya begitu. Lah akhirnya kemanyangan. Ya kan? Lagi ngajar pun ditinggal. Alasannya kerok wong masyarakat gitu. Jawabannya begitu. Wong masyarakat yang ngundang. Kan ustadz tuh biasanya jadi tokoh masyarakat. Terpandang, diundang. Lagi ngajar pun ditinggalin. Jawabannya, maaf, kerok, maaf, tokoh. Kerok apa kerok? Gitu kan? Wih, katanya sebagian, cair nih, cair. Kata temennya, jangan suka begitu sih. Kata yang lain. Jadi itu masalah yang, apa ya namanya, sensitif ya. Dalam suasana duka, orang ngomong cair gitu kan. Jangan begitu sih. Tapi marilah kita bertanya, kalau kira-kira dia nggak ngasih, datang nggak? Kan gitu kan? Ya nggak bisa diukur orang sih. Kita nggak bisa langsung menjudge, wah ini pasti karena begitu. Belum tentu. Itu urusan dia dengan Allah sih. Tapi kalau kita bersikeras, nggak mau datang, salah juga. Kan ketika diundang, Pak, si Anu ninggal, apalagi yang ninggal itu kenalan sama yang diundang. Masyarakat kan mengidolakan lah ya, kehadiran dia. Sebenarnya tanpa dia pun sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah, cuma ini ya dalam statement agama sunnah ya meminta orang baik untuk mendoakan. Wa in kana sa'il ghaniyan, meskipun yang minta itu kaya. Wakila bin ma'min dzalika ila bi atharin nabi. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh kecuali kalau ada kecuali petilasan nabi. Jadi maksudnya begini, meminta sesuatu yang dikenakan oleh orang saleh untuk dibawa ke kuburan. Boleh enggak? Maksudnya kiai diminta sarungnya atau pakaiannya untuk dipakaikan mayit. Ini ada sunahnya enggak? Nah, kata di sini tidak ada sunahnya kecuali yang berasal dari Nabi. Jadi maksudnya keistimewaan Nabi saja. Sebab sahabat-sahabat tidak melakukannya. Laisal bit wal kufni, lubsul bit wal kufnu bihi. Mengenakan kafan putih, ya, pakaian putih dan kafan dengan putih. Jadi mengenai warna. Jadi Islam itu bukan mengatur jenis saja, juga mengatur warna. Warna ini juga diatur. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, albisu min thiyabikum al-bayad. Kenakanlah pakaian-pakaian putihmu untuk mayat maksudnya ya. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Jadi sebaik-baik warna. Nah itu tadi ada yang meninjau karena Rasulullah dan teman-temannya hidup di daerah panas. Katanya begitu. Tapi bagi manhaj salaf tidak mikir-mikir ke situ. Nabi nyuruh begitu ya begitu udah. Jadi maksudnya menurut mereka akal nggak boleh nerawang-nerawang, menafsir-menafsirkan gitu. Apa putih karena di sana panas ya?
apa bukan? Ya nggak bisa dijawab. Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau orang yang mengatakan, oh putih itu gara-gara di sana panas. Jadi kalau untuk Indonesia emang nggak sunnah putih. Karena di sini daerahnya sedang. Wa kafidu fiha mautakum, dan kafankanlah pada jenazah pada warna putih mautakum terhadap jenazah kalian. Hadis diriwayatkan 5 imam kecuali Nasai, wa sahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Jadi 5 imam itu kuat ya. Kecuali Nasai. Jadi 5 itu direken Ahmad. Kan kalau dengan 2 imam itu 7. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad 7. Nah, kata di sini selain Nasai. 5 selain Nasai. Wasahahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Kesimpulan. Yundabu labsus thiyab al-baida, disunahkan mengenakan pakaian berwarna putih. Jadi yang ditunjuk oleh ajaran Islam itu putih ya. Tapi sebenarnya siapa yang memulai saya juga nggak tahu. Kalau ada duka itu dilambangkan dengan bendera kuning itu. Itu siapa yang memulai? Saya nggak tahu. Terus seakan-akan sudah menjadi hal yang keharusan kalau berkunjung kepada rumah duka pakainya hitam. Sebenarnya itu budaya orang kafir sebenarnya, saya tahu gitu. Ya, kalau orang Cina itu pamali. Kalau pengantin pakaiannya yang meriah, wah gitu kan, merah. Sunnahnya apa istilahnya? Menurut mereka bagusnya begitu. Tapi untuk Islam nggak ada. Nah, kalau duka hitam mereka itu. Nah, ini kok dibawa-bawa. Orang Islam membawa kultur mereka. Maksud saya itu begini, nanti terselip dalam hati orang yang ingin berkunjung, ya, dia nggak punya pakaian hitam jadi malas nanti. Waduh, laka sing ireng je, anane batik premen. Takutnya begitu doang tuh. Iya, sebab sesuatu itu kalau terus dijalanin, ini akan mengental, mengkristal. Jadi kita jangan melakukan itu kalau tidak sesuai dengan sunnah, jangan dikristalkan gitu. Lama-lama dianggapnya begitu gitu. Nah, kalau sudah sesuatu yang tidak seharusnya begitu lalu dianggap begitu, ini namanya bid'ah, masuk kategori. Tidak boleh. Makanya itu dalam hadis-hadis kan dijelaskan tentang sholat duha. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak lazim melakukannya? Khawatir dianggap wajib. Karena menilai sesuatu itu kuat apa enggak, itu dari frekuensi yang dilakukan oleh Rasul. Sahabat tuh menilai begitu, bukan Rasulullah ngomong. Ingat ini wajib ya, ingat ini sunnah ya, enggak begitu. Tapi mereka meneliti, Rasulullah jarang meninggalkannya. Ada enggak larangan-larangan? Oh enggak ada, berarti ini wajib. Sama dengan sholat id. Sholat id itu semua ditulis dalam kitab fikih sunnah. Sunnah muakkadah. Tapi seumur hidup Rasulullah tidak pernah beliau meninggalkan sholat id. Selalu beliau melakukan sholat id. Bahkan mengerahkan semua orang. Pembantunya sekaligus, perempuan-perempuan mau haid mau enggak, dikerahkan ke tempat sholat. Maka itulah sholatnya outdoor, bukan di masjid. Sebab tujuannya itu mengerahkan itu wanita-wanita haid, hamba-hamba, bahkan binatang-binatang. Cuma disisihkan. Nah, mereka dapat apa hadir di tempat itu? Untuk meramaikan. Ya, mempertontonkan kekuatan umat Islam. Kalau untuk kita mempertontonkan kekuatan umat Islam di kalangan umat Islam nggak terlalu berarti. Tapi kalau kita di tengah-tengah mayoritas non Muslim itu sangat berguna, saudara. Ya, mempertontonkan
banyaknya umat Islam, mewah, gitu. Itu sangat menentukan. Nah, seperti terjadi yang saya pernah katakan tuh di daerah BSD lah. Mereka belum lagi menjadi mayoritas, sudah melarang-larang berdirinya masjid. Mereka belum mayoritas, belum. Masih mayoritas muslim. Tapi karena di komplek itu mereka mayoritas. Sudah melarang masjid berdiri. Apalagi kalau mayoritas. Nah, bagaimana siasat orang Islam? Siasat orang Islam di sana mempertontonkan kekayaan dan kekuasaan. Jadi yang diparkir, yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek jangan dibawa ke masjid. Jadi kan mereka lihat, wah, Pajero, oh keren juga itu. Ternyata orang Islam bisa kaya, sembarangan. Tuh begitu. Akhirnya mereka berubah pikirannya, memperhitungkan gitu. Akhirnya mereka memperhitungkan. Alih-alih mereka melarang, akhirnya diresmikan. Itu siasat umat Islam. Ya, kita memang sesekali harus begitu kalau kepada non-muslim. Makanya di surat akhir surat 48 ya. Allah kan menyampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras pada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama. Kita terbalik. Sama orang kafir apet, pelok-pelokan. Sama orang Islam, sesama Islam, gontok-gontokan. Saing-saingan, apa-apaan begitu. Ini tidak sesuai dengan ayat. Ya, sama orang kafir itu harus tegas. Kita harus pamerkan kekayaan. Jangan terlalu menampakkan sikap pengemis. Sikap pengemis. Saya aja dengan keluarga begitu. Yang kafir nih, kita menjaga jarak. Jangan menampakkan kemiskinan walaupun saya miskin. Jangan menampakkan ketiadaan walaupun tiada. Jangan kemis-kemis. Jadi yang lain tuh pada minta, saya enggak. Diamin, kalau dia ngasih kita terima. Tapi kalau dia nggak ngasih, kita jangan minta. Ya, jadi jangan kesannya kita itu pengemis, turun derajat. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah mudah hidupnya, banyak berkah, serta menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.